penyakit-penyakit, berubahnya pendengaran penglihatan, lemah anggota tubuh, itu merupakan sebagian daripada utusan malaikat maut. Rambut kita dahulunya hirang, dahulunya bagus, tiba-tiba datang putih, dicabut sebilah tumbuh dua, cabut dua tumbuh lima, makin banyak utusan. Dulunya sihat, dulunya kada pernah sakit, selagi akan mewafatkan akan kamu oleh malaikat maut. Selagi akan mewafatkan akan kalian oleh malaikat maut yang diwakilkan dia dengan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Satu ayat ini memberikan beberapa isyarat petunjuk kepada kita. Pertama, kita disuruh untuk mengenali malaikat maut yang pasti akan kita jumpai, supaya jangan tahajud kaina. Disuruh oleh Tuhan kita mengenali malaikat maut. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ila rabbikum turja'un. Malakul maut ismuhu ngaran sidin Israel. Israel maknahu artinya Abdullah. Abdullah bahasa Arabnya. Lahu rusulun, bagi malaikat maut yang bernama Israel ini banyak mempunyai utusan-utusan yang selalu dikirim kepada manusia. Makin banyak utusan itu datang kepada kita, artinya makin dekat nang mautus datang kepada kita. Lahu rusulun katsirah. Kama warada fil khabar, di dalam hadis disebutkan asyaibu wal amradu wa taghayyuru sam'i wal basar wal ajzu min rusuli malakil maut. Bermula uban, penyakit-penyakit, berubahnya pendengaran penglihatan, lemah anggota tubuh, itu merupakan sebagian daripada utusan malaikat maut. Rambut kita dahulunya hirang, dahulunya bagus, tiba-tiba datang putih, dicabut sebilah tumbuh dua, cabut dua tumbuh lima, makin banyak utusan. Dulunya sihat, dulunya kada pernah sakit, datang utusan malaikat maut, mulai datang macam-macam penyakit. Dulunya mata, telinga normal, sekarang mata batasma, telinga memakai alat. Dulunya kuat, sekarang lemah. Itu semua kata Rasulullah adalah min rusuli malakil maut, utusan-utusan malaikat maut. Dan ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa kita dikabari oleh Allah. Jauh-jauh hari kita dikabari. Disebutkan ada salah seorang nabi di antara anbiya'illah ta'ala didatangi oleh malaikat maut. Nabi ini berbicara dengan malaikat maut bahwa kalau engkau datang kepadaku, tolong beri aku kabar sebelumnya supaya aku bersiap-siap, kata itu Nabi tadi. Kata malaikat maut, baik. Bulik malaikat maut. Beberapa puluh tahun berikutnya datang malaikat maut
kepada Nabi tadi. Napa kabar ikam ya Nabi? Ya malaikat maut, aku hendak mencabut roh engkau. Maka ikam janji mengabari aku. Kenapa bakajutan datang? Oh ya malaikat maut tuh kabarnya di kepala ikam. Dulunya hirang aku datang ke sini, sekarang lah bisa paruh orang putihnya. Itu kabarku, itu utusanku. Makanya dilarang kita mencabut uban itu. Dilarang mencabut uban. Dilarang mewarnai uban dengan hitam. Kenapa? Semacam kada sudi dengan utusan malaikat maut itu. Menyebabkan kita lupa dengan keadaan kita yang sebenarnya. Para muhibbin rahimakumullah. Namun kadang-kadang ada orang yang tidak ada utusan malaikat maut langsung mati. Orangnya kada behuban, orangnya masih sigar, orangnya masih bugar, mata masih hawas, talingnya masih baik, mati mendadak. Itu ada juga sebagian manusia. Rasulullah SAW bersabda, mautul faj'ah rahatul mu'min wa asabun 'alal fajir. Rawahu Ahmad. Mati yang mendadak seperti itu sesuatu rahmat, sesuatu kelapangan kalau dia orang yang beriman. Kalau orang beriman, setiap saat pun dia mati baik. Kenapa? Karena setiap saat dia siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang banyak maksiat kepada Allah, mati bakajud, celaka atasnya. Rasa hidup lagi, rasa sigar, rasa apa? Rasa panjang umur. Karena kada ada penyakit, kada ada uban, gigi masih baik semua. Mati. Asafun. Ini merupakan penyesalan, kerugian, kesedihan kalau orang itu fajir. Para muhibbin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang berbunyi, ma min yaumin tatlu'u samsuhu illa wa malakul mauti yunadi ya abna al-arba'in hada waqtu akhdhiz zat adhanukum hadirah wa a'dha'ukum qawiyah wa ya abna al-khamsin qad dana waqtul akhdhi wal hasad wa ya abna as-sittin nasitumul iqab wa ghafalatum ala an raddil jawab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwa setiap hari terbit matahari, malaikat maut ini selalu mengumumkan, selalu mengingatkan. Jadi malaikat maut, ya abna al-arba'in, wahai orang-orang yang berumur 40, hai manusia yang umurnya kepala 4. Hadza waktu akhdhiz zat, ini waktunya kalian mengambil bekal. Azhanukum hadirah, hati kamu masih hadir, ingatan kamu masih kuat. Wa a'dha'ukum qawiyah, anggota kamu masih kuat. Umur 40 itu umur di mana kita disuruh untuk mempersiapkan segala-galanya untuk menghadapi akhirat. Ujar malaikat maut mengingati kepada manusia. Waktu umur 40 kita bisa guring 2 jam sehari. Waktu umur 40 kita masih bisa kadang-kadang kada guring 24 jam. Bekerja, beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktunya kita untuk bersungguh-sungguh. Kalau sudah umur 60 tahun, 50, sedikit saja kurang guring, garing. Guring tak ubah waktunya, garing. Jadi umur 41, 42 sampai 49 itu waktu di mana kuatnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungannya kalau kita waktu muda beribadah kepada Allah, andai kata kita tua, kita uyuh, kita sakit, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untungnya. Waktu kita umur 40, kita tiap malam tahajud.
jam 1 sampai subuh tiap malam. Lagi umur 40. Sudah umur 60 kada kawa lagi. Jam 4 din lapah bangun. Jam 4 hanya bangun. Umur sudah 60. Tetap dicatat oleh Allah mulai pukul 1 sampai subuh. Kenapa? Karena hanya lemahnya dia yang menghalang daripada ibadah. Dan sudah dia buktikan waktu dia kuat, dia sungguh rajin beribadah. Nah ini Allah Maha kasih sayang kepada kita. Kalau sudah umur 60 tahun menyasar, ada artinya. Aku hendak beribadah tapi kada kawa lagi, kada angin garing. Kamu sudah 60 tahun kada kawa lagi beribadah. Itu alasan seperti itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Biar Tuhan yang pernah merasai muda, yang pernah merasai mana buktinya. Nah ini untungnya orang yang waktu muda beribadah. Hadza waqtu akhdizat azhanukum hadira wa a'dha'ukum gawiyah. Wa ya abna al-khamsin, ujar malaikat maut, wahai orang yang berumur 50, kepala 5. Qaddana waqtul akhdhi wal hasad, sungguh parak waktu diambil, waktu dikatam. Umur 50 ke atas tuh parak, kada lawas lagi. Artinya apa? Orang yang sudah umur 50 ke atas ini tuh sedikit benar lagi memikirkan duniawi. Waktunya diisi dengan sanggup untuk akhirat. Umur sudah 50 lebih. Ada waktu akhirat. Waqaddana waqtul akhdhi wal hasad, wahai orang yang umur 50 tahun, waktunya sudah parak. Kada kawa ditambal-tambal, kada kawa diundur-undur lagi. Wa ya abna as-sittin, wahai orang yang umur 60 tahun, kata malaikat, nasitumul iqab, apakah kamu lupa akan iqab, akan siksa Allah? Umur 60 masih begalut saja di pasar lagi. Umur 60 masih sibuk dengan urusan dunia. Apakah kamu lupa akan siksa Allah? Bagaimana kamu nanti menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Para muhibbin rahimakumullah, itulah seruan malaikat maut kepada kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, alal fajir salasu dawahir maut. Orang yang banyak dosa, al-fajir, ibarat ditimbang-timbang kalah kebaikannya. Dia itu kalau mati menemui 3 huru hara yang dahsyat. Pertama, syiddatun naza, bersangatan sakit, dicabut nyawa. Wa huwa qadru 300 darbatin bisaif, kadar 300 kali cencang dengan pedang. Itu kematian. Sakitnya kayak apa? Kayak dipukul lawan pedang, dicancang 300 kali. Itu sakitnya orang mencabut nyawa. Kalau dia orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang durjana, orang yang banyak dosa, hendak mati itu awaknya sakit, hatinya sakit. Double. Hatinya sakit, awaknya sakit. Kalau orang yang beriman kepada Allah, paling-paling awaknya sakit, tapi hatinya tenang. Hatinya ridha. Rasulullah berkata, al-maut kafaratul mu'min. Kematian yang sedih, yang sakit itu merupakan kafarat dosa bagi orang yang beriman kepada Allah. Imam Ghazali membandingkan kayak apa sakitnya itu mati bagi orang-orang yang jahat. Contoh, andai kata kita dipukuli oleh perampok,
mulai kepala sampai betis dipupuhnya, dipukulinya oleh perampok, kepala sampai betis berluka-luka, sakit kan itu, sakit. Ditambah lagi pulang seluruh harta kita, anak kita, bini kita, jabatan kita, kekasih kita diambil oleh perampok semua. Bayangkan kayak apa sakitnya hati kita. Awak itu dipukuli mulai kepala sampai betis, rumah diambil perampok, bini, anak, kekasih, semuaan kada bertinggal sebuting pun kada ada lagi, tinggal sebatang kara kita hidup. Kayak apa sakitnya kayak itu. Nah, itu nggak bisa dicontohkan kayak apa sakitnya itu mati. Nah, orang nang mati macam itu, di samping menghadapi sakitnya mencabut roh, bagi orang yang cinta kepada dunia, bagaimana sakitnya hati meninggalkan harta yang sekian banyak. Makanya kalau orang sedikit harta, makin sedikit sakitnya mati. Orang yang sedikit anak, makin sedikit sakitnya hati. Kenapa? Karena cinta kepada anak, cinta kepada harta itu menyakiti hati kalau berpisah kepadanya. Mana dipukuli orang, anak diambil orang, bini diambil orang, kada boleh bertemuan lagi, semuaan habis. Nah, bayangkan kayak apa sakitnya kita saat itu. Nah, itulah bagian kecil yang bisa dicontohkan untuk merasakan bagaimana kematian itu. Orang kadang-kadang hilang jabatan aja stres sudah, padahal motor masih ada, rumah 2-3 buah berisi bini 2, anak banyak berisi harta berlimpah ruah, jabatan ampe stres, hanya jabatan, awak masih sehat lagi tuh. Nah, bayangkan kalau awak sudah sakit dipukuli orang, jabatan diambil, semuaan habis, kayak apa sakitnya. Nah, itulah perumpamaan yang bisa dicontohkan sedikit tentang kematian. Lain hal orang beriman. Nah, orang beriman, orang yang takwa kepada Allah, orang yang tawakal kepada Allah, kada akan menemui sepedih itu. Sakit-sakit dia mati itu, cuma kada sesakit itu. Kenapa? Karena hatinya kada tergantung kepada yang dicintainya tadi. Pertama, sakitnya mati. Yang kedua, bagi orang yang banyak dosa itu adalah musyahadatu surati malakil maut. Dia melihat bagaimana bentuk rupa malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Rajulun aswad, laki-laki yang hitam, qaimus sya'ar, rambutnya cagar, muntinur rih, bau busuk, aswadus thiyab, pakaiannya hitam, yakhruju min fihi wa manakhirihi lahibun nar wad duhan, keluar di mulut dan di hidungnya kukus dan api. Ini tunang datang sampai yang mencabut nyawa ini. Itu kalau kita banyak dosa, banyak maksiat, malaikat mautnya macam itu nang datang. Yang ketiga, musyahadatuhum mawadi'ahum minan nar. Sebelum dia mati, diperlihatkan tempatnya di dalam neraka. Ini orang yang fajir durjana tadi. Nah, 3 itulah kesusahan-kesusahan yang dihadapi bagi orang yang mati banyak membawa dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannah aw binnar. Tidak keluar salah seorang kamu daripada dunia sehingga dia tahu tempatnya kemana dia kembali. Dia sudah melihat ke neraka atau ke surga. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang imbah mati itu atau hendak mati itu rata-rata menangis. Ada tangis gembira, ada tangis duka cita. Kenapa? Saat itu dia dilihatkan Allah tempat yang bakal disinggahinya, tempat yang bakal ditempatinya. Yang melihat surga, tangisnya tangis gembira, air matanya jernih. Yang melihat neraka, tangis juga, tangisnya sedih, air matanya keruh. Demikian penjelasan dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, mengingat malaikat maut
mengenal malaikat maut, mengingat kematian merupakan sesuatu yang disuruh oleh agama. Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikril maut fa innahu yumahhisu dzunub wa yuzahidu fid dunya." Banyak-banyaklah kamu mengingat kematian, karena itu menghapuskan dosa dan membuat kamu renggang dengan dunia. Isuk mati, siapa yang wani ke pasar hari ini nah? Siapa yang wani bulah baju hari ini kalau isuk tahu bakal mati? Nah, orang yang mengingat kematian, orang yang terhapus dosanya dan dia akan renggang dengan dunia. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas?" Siapa manusia yang paling pintar? Menurut pandangan Allah tentunya dan Rasulnya. Manusia paling mulia siapa? Rasulullah bersabda, "Aktsaruhum dzikran lil mauti wa asadduhum isti'dadan lahu. Ulaika humul aqyas, zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Manusia yang paling pintar itu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak ingat mati, paling lengkap persediaan menghadapi kematian. Itu manusia paling pintar. Orang yang persediaannya lengkap, persediaannya sangat cukup untuk menghadapi itu. Kalau kita naik haji, kita 2-3 bulan sudah bersiap-siap, bahkan setahun barangkali sudah siap-siap. Dan naik haji lagi 10 bulan sudah belajar kayak apa manasik haji, kayak apa pina cara tawaf di Baitullah, kayak apa cara meluntar jamrah, kayak apa caranya wukuf di Arafah. Padahal lagi 10 bulan kita hanya naik haji. Kita bersama duit cukup untuk ini, untuk itu, semuaan bekal, bersanggu kain ihram, bersanggu ubat, bersanggu macam-macam persangguan, makin lengkap makin bagus. Padahal musafir kita naik haji cuma 40 hari. Nah, orang yang pintar itu, kata Rasulullah, orang yang sudah lengkap persediaan menghadapi beberapa tempat-tempat yang membahayakan, menghadapi malaikatul maut. Nah, apa sanggup kita menghadapi munkar nakir? Apa sanggup menghadapi zabaniyah, malaikat-malaikat yang menarik ke neraka? Apa sanggup menghadapi berjalan di siratal mustaqim? Apa latihannya dalam dunia supaya selamat, supaya lulus? Nah, orang yang pintar, orang yang bersanggup untuk itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asadduhum isti'dada, dan orang yang paling sangat di antara mereka persiapannya. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang yang cerdik pandai. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, mereka itu akan pergi dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi mengingat kematian merupakan sesuatu yang sifatnya ibadah. Kafa bil mauti wa idza, ujar Nabi, cukup kematian itu sebagai guru, cukup kematian itu sebagai pepadah nasihat. Amun kita mau ma'iktibar, makanya disuruh bila kita melihat orang mati, menyembayangkan ma'akar ka kubur, dapat pahala kayak gunung Uhud 2 biji genalnya. Supaya apa? Supaya manusia ini ma'iktibar. Ini kina aku, maksudnya kayak itu. Makanya dianggap berdosa kalau kita tertawa di hadapan mayit. Bini-bini mati, bini-bini juga ambil i'tibar. Laki-laki mati, laki-laki ambil i'tibar. Saya ingin mencari dulu siang malam, halal haram. Mati dibuat di dalam kubur karena apa dibawa rumah sagan bini, sampai 100 kawin nang bini kita. Kayak itu kena aku muhimat mencari akan bini anak,
Aku mati mana ingat lagi lawan aku nya, beremian, berminuman, bermainan. Aku mah dalam kubur menyandangnya harta nang kucariakan siang malam halal haram itu hendaknya diiktibar oleh kita. Bini-bini ya iktibar ada mati, bini-bini mati tinggal galak kakalo, laki kawin diunjuk ke bini hanyar galak kakalong rumah kayak apa rasanya tuh? Rumah bini nang hanyar, pakaian bini nang hanyar makainya, motor bini nang hanyar makainya, nang beisi motor. Nah, amun bibinian macam itu ma'itibar, insya Allah bibinian kada nang bakhilnya lagi. Tapi kada mau ma'itibar hingga orang nang mati itu kada aku. Padahal disuruh kena aku nang mati seperti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kafa bil mauti wa idha, cukuplah mati itu kata Rasulullah sebagai penasihat kamu. Cukup orang mati sebagai penasihat kamu.